Ya, selamat datang di channel saya Green Mombat. Ini sebetulnya di hari yang sama dengan video sebelumnya. Jadi cuma selang beberapa jam. Terus gue pikir gue nggak bisa tidur. Biasanya gue tidur saat mulai bisa upload gitu, dan gue kebetulan lagi ada waktu free time. Sekalian edit sedikit ya. Jadi Lebaran bukan 6 atau 7 hari lagi, tapi 5 hari lagi ternyata. gue nggak terlalu lagi apa nggak gitu. Oke, sebetulnya ini pembahasan in between video, jadi bukan pembahasan yang pengen gue lakuin. Tadi gue kebetulan ada balesin komen gitu di salah satu forum. Dia penasaran gitu kan, terus gue sebenarnya bercanda aja gitu, ngeliat geseknya mirip dengan Pulsar 200 RS gitu kan. Kemudian gue komen, terus ada yang bilang apa, dan gue baru sadar kalau ada satu yang unik gitu ya, yang kebetulan gue telat sadar selama 7 tahun gitu loh. Jadi gue baru sadar ini selama 7 tahun gitu. Jadi ini adalah satu perbandingan antara teknologi di tahun 2013, which is pretty old ya gitu ya, dan harus diperhitungkan bahwa itu masih karburator ya, dibandingkan dengan kompetitornya. Ya sebenarnya nggak ada competition sih, no competition, karena 225 dan 200 cc dari dua produk Jepang agak cukup old engine, pretty much old engine. Jadi gue bandingin dengan model baru ya, yang satu adalah keluaran 2017 atau 2018 ya, antara segitulah, gue lupa gesek itu tahun berapa. Dan 2019 ada Yamaha R15 PPA. Jadi kalau kita lihat secara data, ini ada yang unik ya. Pertama, Pulsar 200 NS ini yang masih karburator. Ya, gue tahu powernya gak 115 horsepower, enggak. Gue tahu enggak. Tapi ini adalah jadi kalau lu mau membandingkan sebuah kendaraan itu ada kayak misalnya power to weight ratio gitu ya, itu untuk membandingkan bagaimana dia performing gitu ya, akselerasinya, karena ya balik lagi, kalau energi vektor sekian itu lebih tinggi daripada daripada tahanannya atau resistennya, maka dia akan berakselerasi lebih cepat gitu. Jadi itu basic pengukuran power to weight ratio gitu. Tapi ada lagi untuk membandingkan how well the engine perform. Jadi kayak cuma pembanding setidaknya gitu ya, kalau silinder kapasitinya disamakan gitu, dan biar gampang menghitungnya, rata-rata di luar itu pakainya perbandingan per liter gitu. Jadi Pulsar 200 NS itu cc-nya adalah 199,5 cc, kemudian R15 V3 adalah 155 cc, kemudian Pulsar 200 NS FI atau fuel injection itu di sama 199,5 cc, pretty much the same engine but with fuel injection and electronic control unit. Lalu GSX 150 itu paling kecil, cc-nya adalah 147. Nah, itu kemudian mereka semua disamakan dengan cc yaitu 1000. Jadi kalau ada yang mau menghitung sendiri bisa dicek sendiri ya. Ini gue bulatkan sih, sebetulnya gue bulatkan, so this data is a little bit off. Tapi ya sama aja sih prinsipnya gitu. Jadi GSX 147, R15 155 ya sebenarnya pretty much the same. Oke, jadi Pulsar 200 NS yang masih karburator adalah 115,3 horsepower per liter, which is not really that good. Tapi kalau kita bandingkan, R15 V3 adalah 116,1 horsepower per liter, which is far better than not far but a little bit better than Pulsar 200 NS, Pulsar 200 NS. Terus kemudian bandingkan dengan GSX atau 50R, itu adalah 122.4 horsepower per liter ya, which is far better than Pulsar 200 NS ya. Tapi perlu diingat, Pulsar 200 NS itu adalah mesin tahun 2013 ya, yang pertama kali launching di pameran tuh kalau nggak salah tahun 2012 gitu. Jadi ada gap sekitar 5 tahun lebih gitu, 5 tahun lebih dengan yang lain, dan ini masih karburator dengan karburator vakum Venturi 33 gitu. Dan gesek itu adalah fuel injection dengan throttle body 32 mm
Terus R15 itu ada menggunakan variable valve actuation atau VVA, di mana di Pulsar 200 NS gak ada, gitu. Nah, ini gue bilang menarik, kenapa? Karena di tahun 2013, di masanya Pulsar 200 NS, mesin-mesin itu sekalipun sudah injeksi, rata-rata powernya itu di 110. Bahkan ada yang 106 horsepower per liter. Contohnya Yamaha R15 Gen 2 gitu ya. Kemudian ada CBR 150 yang masih Thailand gitu. Itu powernya jauh, sekalipun dihitung per liter. Jadi cc-nya disamakan. Gitu loh. So, Pulsar 200 NS, Pulsar 200 NS ini performing sangat amat baik gitu. Jadi ini unik ya, menurut gue sangat amat unik gitu. Terus apalagi sih yang unik gitu. Jadi kalau kita hitung lagi gitu ya, sebenarnya Pulsar 200 NS yang masuk ke Indonesia memang ketinggalan di beberapa tahun selanjutnya, kalau nggak salah jeda 1 atau 2 tahun. Jadi tetap lebih tua mesin tersebut dibandingkan mesinnya R15 VVA dan GSX 150 gitu ya, atau Satria FUFI, terserah. Tapi ya perlu dicatat di sini, ini mesinnya lebih tua. Sebetulnya ada kategorinya baru ya, pembaruan dalam Pulsar 200 NS itu adalah penggunaan fuel injection. Di beberapa data adalah 24,5, di beberapa data adalah 25 horsepower gitu. Cuman mungkin kayaknya itu ada perbedaan di matrikulasinya aja. Kalau misalnya disamakan dengan matrikulasi Indonesia horsepowernya, maka hasilnya adalah 25 horsepower. So it is pretty much the same with KTM, Duke 200 and RC 200 gitu. Jadi walaupun memang kurvanya sedikit berbeda gitu ya, dan kalau misalnya buat di balap ya jelas pilih RC 200 gitu ya, karena dia lebih nimble segala macam bla bla. Tapi ini pure soal engine. Jadi cuma membicarakan soal engine. Gitu loh. Dan gua sebelumnya nggak sadar ya kalau engine-nya itu spesial ini, bukan karena apa gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, "Lah kan Pulsar 200 NS short stroke gitu, dia high RPM." Not really. Pulsar 200 NS cuma punya limit sampai 12.000 RPM, dan itu pun kalau pakai CDI yang standar gitu ya, dengan rocker arm yang standar seperti itu, biasanya cuma usable sampai 11.000 RPM gitu, which is a little bit lower than R15 VVE, apalagi dibandingkan dengan GSX gitu ya. Jadi soal RPM ya, katakanlah soal RPM itu sebenarnya bukan sesuatu yang jadi advantage untuk Pulsar 200 NS. No, justru malah disadvantage karena dia tidak bisa memaksimalkan momentum gaya pistonnya seperti R15 VVA maupun GSX gitu. Jadi gue bilang spesial gitu karena memang setelah gue lihat konfigurasi 3 busi ya, entah nyalanya tengah duluan terus baru kembar atau barengan segala macam. Gue baru evaluasi video-video. Jadi gue ada kebiasaan untuk selalu evaluasi video-video gue, dimana kalau gue ada kesalahan sebelum orang lain komen, gue biasanya udah tahu duluan, dan akhirnya biasanya gitu ya, nggak selalu sih. Biasanya akhirnya gue bikin revisi segala macam. Karena gue pengen terus belajar. Nah, kemarin gue sempat bilang kalau dalam timing pengapian gitu atau combustion timing, biar orang nggak pada bingung ya. Dalam combustion timing semakin cepat gitu ya, dia akan semakin berguna atau semakin baik gitu ya. Nah, kita lihat di sini distribusinya. Ini adalah mesin-mesin dengan single spark. Jadi waktu combustionnya itu lebih lama daripada Pulsar 200 NS. Dan kalau misalnya memang kita lihat pembacaan dari ignition timing, jadi ada perbedaan ya, kemarin udah dibahas antara ignition timing dan combustion timing. Ignition timingnya Pulsar 200 NS itu ada di derajat yang jauh lebih kecil daripada mesin-mesin lain gitu loh, min 8 apa berapa kalau nggak salah. Jadi setelah gue cek, itu bukan dari penambahan dari ECU segala macam, no, tapi karena memang combustion timing untuk Pulsar 200 NS gitu ya, walaupun memang sudah terlihat dari motor-motor sebelumnya ya, generasi sebelumnya yang masih double spark, itu memang sangat cepat gitu loh. Dan itu juga yang membuat efisiensi pembakaran gitu ya. Jadi ada energi ledaknya yang kemudian ditransfer pada mechanical gitu ya, mechanical itu jadi jauh lebih efisien gitu loh. Dan
Ini gue bilang efisien ya, bukan besar tapi efisien. Jadi kalau dalam advertisementnya itu mereka bikin kayak semacam will win segala macam gitu ya, kayak gitu-gitu ya di mesin. Sebetulnya bukan itu yang membuat power dari Pulsar 200 NS ini, bukan itu gitu, tapi dari efisiensi pembakarannya, waktu atau timing combustion atau apa namanya waktu yang dibutuhkan pembakarannya itu, ledakannya itu gimana gitu. Sebetulnya itu gitu. Dan ini juga yang gue sayangkan. Pertama, kenapa harus dipatenkan? Iyalah itu duit gitu, cuan gitu. Cuma maksud gue seandainya itu tidak dipatenkan berarti ada banyak yang melakukan riset. Ya gue tahu ada yang pakai 3 busi juga. Ya itu adalah Benelli RFS 150 gitu ya. Gue bakal menunggu sekali itu masuk ke Indonesia, tapi sampai sekarang belum, padahal itu keluar tahun 2019. Nah, kemudian yang gue lihat di sini adalah kurvanya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kurva, ya kurva Dynograph, ya kan, mereka itu sangat tinggi variasinya karena ya itu tadi gitu, timing combustionnya itu akan selalu delay. Jadi timingnya kalau kita buatkan kurvanya, ini gue nggak tahu mau menghapus di mana, ya, yang ini aja. Jadi kalau misalnya kita buatkan kurvanya, ya, nah, misalnya dalam RPM 1000 RPM dia cuma butuh sekian detik, sekian derajat. Terus nanti makin lama makin tinggi, ya. Ini kurvanya normal, hampir semua motor seperti ini, gitu. Untuk waktunya, gitu ya. Jadi dia delaynya berapa derajat. Sementara untuk di Pulsar 200 NS, di Pulsar 200 NS, dia timingnya lebih landai. Bukan timing ya, kurvanya lebih landai, gitu loh. Jadi ini nggak lebih landai. Jadi maksudnya gini loh, dengan timing yang seperti itu, ya, dengan kebutuhan waktu pembakaran yang lebih kurvanya lebih pendek, sebetulnya dengan material yang cukup baik ya, menurut gua, dengan material yang cukup baik, terutama please tolong benahi silinder head ya, biar nggak moncelot di RPM atas 12.000 RPM. Jadi sebetulnya ya, dengan waktu pengapian yang sangat pendek dibandingkan dengan mesin-mesin lain, ya, itu bisa dapat RPM yang lebih tinggi. Kalau dapat RPM yang lebih tinggi, dengan kata lain, dia akan lebih besar tenaganya, gitu ya. Dan gua rasa untuk spare part itu gak ada alasan untuk Bajaj nggak punya spare part, kualitas spare part yang bagus, karena mereka masih punya banyak ruang gitu untuk improvement, gitu loh. Yang butuh itu cuman rocker arm dan kukunya dan segala macam yang bagian atas itu loh. Nah itu tok gitu loh. Jadi gue sangat menyayangkan gitu. Terus yang kedua, gue menyayangkan yang versi fuel injectionnya nggak masuk ke Indonesia. Ya gimana ya gitu. Tapi gue menyayangkan aja sih gitu. Nah, terus yang ketiga, minimnya developer di bagian 3 busi gitu. Karena gue rasa untuk mesin harian, untuk di daerah Asia, gue nggak tahu itu apaan, ledakan apa. Untuk di daerah Asia, ya, gue rasa 3 busi ini bisa menjadi breakthrough yang bisa dipakai hampir semua vendor. Tinggal bayar royalti gitu. Jadi sangat amat disayangkan pengembangannya sangat minim gitu, karena ada banyak yang bilang ini gimmick. No, it is not a gimmick, and scientifically it's true. Jadi kayak, ya, gue sendiri pengguna IR gitu ya, dengan IR stick standar itu power per liternya cuma 110. Gue sendiri malu sebetulnya karena kalah gitu. Jadi ini cuman video singkat, tapi nggak terlalu singkat karena tetap ada penjelasan ininya. Kalau misalnya ada fuel injection dan kemudian power bandnya bisa dinaikin, gue rasa ini bakal jadi the most powerful bike with single cylinder di under 200 cc, 250 cc gitu. Bahkan perhitungan gue dengan diameter piston 72, stroke 49, kalau dia bisa tembus sampai 15.000, peak power di 13.000, powernya mungkin sekitar 28 bhp, dimana itu setara dengan Kawasaki 250 mono atau KTM RC 200, RC 32, tapi ya mono gitu loh, which is pretty big, 28 gitu loh.
Ya, paling itu ya. Itu aja dari gua, nggak butuh perubahan banyak sebenarnya. Sekian dari gua, Green Mombat out.